lagi? Tadi. Saya Pak Esrianti. Esrianti, oke silakan Esrianti. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya itu sendiri hubungan etika dengan hukum, bahwa ketika dalam etika, jika misalnya tidak ada hukum yang mengaturnya, maka orang bisa seenaknya saja dalam bertindak ketika tidak ada hukum yang mengaturnya. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, yang terakhir. Siapa lagi? Alfian dulu, Alfian. Ya, Pak, karena belum Pak. Jadi toh Pak, saya akan menjawab apa sih kaitannya hukum dan etika. Menurut saya di sini kaitannya hukum dan etika itu menurut saya, kalau hukum itu berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang dimana etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Kalau dan hukum secara jelas didefinisikan seperangkat aturan yang mengikat atau yang diterapkan kepada setiap orang. Nah, sedangkan kalau etika merupakan opini yang bersifat pribadi yang mengarah kehidupan kita sendiri, Pak. Oke, terlalu banyak sekali. Oke, cukup. Silakan penanya menyimpulkan semua tadi. Jadi kesimpulannya itu etika dan hukum sama-sama memiliki norma dalam masyarakat dan sama-sama memiliki muatan substansi dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Indewenda, silakan Indewenda. Iya Pak. Baik Pak, di sini saya mau bertanya, itu etika yang penjelasannya itu 3 bagian, yaitu yang saya mau bertanya di sini 1. Nilai nomor 3 yaitu nilai mengenai benar atau salah yang dianui suatu golongan masyarakat. Jadi sebenarnya contohnya seperti bagaimana? Iya Pak. Di sini saya mau bertanya nilai mengenai benar atau salah yang dianui suatu golongan masyarakat. Jadi seperti bagaimana begitu? Oh iya. Pertanyaannya Indewenda, terkait dengan nilai itu ada nilai benar, ada nilai salah. Bagaimana maksudnya itu nilai benar dengan nilai salah? Silakan. Siapa bisa menjawab? Banyak sekali. Datu Pabana, Pak. Datu Pabana dulu. Datu Pabana, silakan Datu Pabana yang belum. Yang lain kalau mau bertanya silakan masukkan di dalam chat. Jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan dari siapa tadi namanya? Indewenda. Jadi menurutku nilai yang benar sama nilai yang salah itu seperti sesuatu yang kasih benar. Berdiri dulu dek. Kasih berdiri kameranya. Nggak cocok. Kalau enggak ambil posisi yang bagus-bagus. Kalau perlu paku di tembok dulu. Saya nggak bisa kalau begini. Tersisa kita punya kepala. Nggak bisa. Sudah. Ya gitu. Suruh tante pegang terus itu. Kita diskusi sampai pagi. Oke, selanjutnya terus langsung. Sudah, Pak. Oke, baik. Terus siapa lagi? Robert Tangdilian. Silakan. Tapi Pak Alfian tadi dari kelas B, Pak. Ya, betul, sudah dicatat. Robert. Baik, Pak. Mungkin di sini saya akan memberi contoh yang ditanyakan oleh Indewenda, bagaimana contoh etika yang baik dan etika yang kurang baik. Dalam contoh di dalam suatu pertemanan misalnya ada 3 orang, di mana 2 orang ini mereka berbisik-bisik, sedangkan teman yang satu tidak dihiraukan atau tidak diajak untuk berbicara. Nah, di dalam ini kita dapat mengetahui bahwa kedua teman itu dia tidak mempunyai etika yang bagus karena dia tidak menghargai perasaan teman yang ada di sampingnya. Karena jika dia tidak mengajak temannya di samping untuk berbicara, maka secara tidak langsung itu menyinggung temannya, apakah dia membicarakan saya atau bagaimana. Dan contoh etika yang baik bagaimana cara kita menghargai teman kita untuk mengajak berbicara bersama, bukan dengan cara berbicara berbisik-bisik. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya Terenovi. Iya Pak, baik, saya akan menambahkan sedikit pertanyaan dari Indowenda, yaitu nilai sosial yang baik dan nilai sosial yang tidak baik. Nah, dari penjelasannya Bapak yang saya nonton di videonya Bapak,
saya yang Bapak jelaskan tadi itu mengenai bagaimana jika misalnya kita tuh datang ke suatu tempat dan itu ada suku di sana yang harus diikuti adatnya. Nah, itu bisa kita, misalnya kita dari suku Toraja, kita datang ke Makassar, kita di Makassar tidak mungkin mengikuti nilai sosial yang kita bawa dari Toraja. Begitupun sebaliknya kalau misalnya kita kembali ke Toraja, tidak mungkin kita terus mengikuti nilai sosial yang kita sering gunakan di Makassar. Jadi intinya itu kita itu menjunjung di mana kita berdiri, di situ langit kita junjung. Begitu, Pak. Oke. Saya, Pak. Ya, Agnes. Ya. Menurut saya itu nilai sosial merupakan ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial begitu. Setiap masyarakat memiliki nilai yang berbeda, Kak. Berbeda, Pak. Jangan jawab sembarang ya. Oke, bagus. Saya kira cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Silakan Indewenda. Coba disimpulkan dari jawaban tadi dari temannya tadi. Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini saya kesimpulkan. Berarti kami masing-masing sosial atau budaya kita tidak bisa membawakan. Macam saya budaya Papua tidak bisa dibawakan di Makassar. Seperti begitu, Pak. Ya, itu kesimpulannya ya. Oke, cukup. Sekarang selanjutnya kelas berapa lagi? Saya lupa. Ya, itu tadi. Kelas B. Yang tertunda tadi. Agnesia nih, Pak. Tadi kita Agnesia. Oke, silakan Agnesia. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Di sini saya mau bertanya. Ya. Di sini mengenai tujuan hukum. Di sini kan salah satu tujuan hukum di sini mencapai keadilan. Terus yang saya pertanyakan, Pak, bagaimana dengan kasus-kasus yang kasus-kasus pertangaannya yang terjadi, di mana satu kasus ini salah satu pihak yang terkasus itu mempunyai, bisa dibilang kategori mampu, sedangkan lawannya itu tidak mampu. Karena kategori ini yang orang yang mampu ini mampu membayar atau kata kasar yang menyogok, jadi dia bisa lolos. Sedangkan sebenarnya di satu masalah itu yang sebenarnya yang salah itu yang dari pihak yang mampu. Bagaimana kita menanggapinya itu, Pak? Nah, siapa yang bisa memberikan jawaban? Coba Satria dulu, Satria. Nur Hasimia, Pak. Halo, Satria bisa dulu. dengar suara saya, Pak? Silakan ya, dengar Satria. Terkait dengan hal tersebut, saya rasa kalau dari sikap kita tergantung dari akhlak dan pemikiran masing-masing. Kalau dibilang sekarang zamannya sudah edan sekarang, bagaimana cara menanggapi mereka itu, kalau kita berpegang teguh pada peraturan yang kita memang buat dan memang kita harus menegakkan keadilan, dan itu sepatutnya harus dilaksanakan. Sedangkan kalau misalkan kita cuma tinggal diam-diam saja, itu pasti kan kayak mereka kan itu pastinya agak sulit untuk apalagi dilacak. Orang-orang seperti mereka ini yang membawa kehancuran bagi bangsa. Nah, bagaimana bersikapnya itu tadi seperti kita tegakkan keadilan yang sebenar-benarnya dan yang sesuai dengan undang-undang, tidak boleh setengah-setengah. Nah, saya kira seperti itu tanggapannya. Terima kasih. Saya Pak Nur Hasimia, kelas B. Trinovi, Pak. Trinovi. Baru setelah itu Melisa. Silakan Trinovi. Baik, saya akan menanggapi pertanyaannya itu bagaimana tanggapan kita mengenai yang menyogok dengan kalau ada permasalahan yang walaupun yang salah yang menyogok tapi tetap dibenarkan. Nah, kalau menurut saya itu kita itu sebagai masyarakat kita itu harus tetap mendirikan keadilan. Nah, di mana kita itu sebagai masyarakat kita itu bersatu mendukung yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Terus kita harus menjelaskan yang mana kita mencari bukti, sebukti-buktinya bagaimana yang menyogok itu tetap salah. Begitu, Pak.
Oke, Sekian, Pak. baik. Selanjutnya Melisa. Baik, menurut pendapat saya mengenai tanggapan mengenai ketidakadilan hukum, kita kembali kepada cara pemerintah dalam menindaklanjuti suatu kasus, khususnya pada bagian aparat hukum, seharusnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dan lebih tegas lagi, serta melakukan segala tugasnya dengan berlandasan pada moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Nah, apabila hal tersebut sudah terpenuhi, maka semua yang diharapkan dalam penegakan hukum di Indonesia itu dapat terjadi dengan adil. Sekian, Oke, Pak. mantap. Saya kira demikian. Sabar Nur Hasimia, nanti di berikutnya kesempatan Anda. Silakan Agnes, apa kesimpulan yang Anda catat malam ini terkait dengan pertanyaan saudara tadi? Pak, kalau misalnya saya menyanggah, tidak apa-apa, Pak. Boleh? Saya menyanggah jawaban dari saudara Tere tadi. Tadi kan dia bilang saudara Tere kan di situ kita harus lebih, apalagi mencari bukti-bukti sebegitu. Nah, saking kita terus kalau kita sudah melakukan mencari terus, tapi dia semakin mampu menyogok, bagaimana itu? Bagaimana itu, Tere? Ya, bagaimana saudara Tere? Maaf Pak, sedikit perbaikan nama, Trinovi bukan Tere. Oh ya, maksudnya Trinovi. Panggil aja nama manisnya Novi. Silakan Novi. Iya, Pak. Baik, saya akan menambahkan pertanyaannya mengenai kita mencari bukti. Nah, kita kan sebagai masyarakat pasti kita tuh mencari bukti. Terus kita juga sudah sepantasnya mempercayakan kepada pemerintah. Tapi jika tetap pemerintah memberikan yang benar, maka biasa kan masyarakat itu pasti melakukan biasanya demo sampai pernyataan dari masyarakat itu diterima. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Bagaimana Agnes? Pak, Masih bisa menyanggah, Pak. Silakan. Saya menyanggah kembali saudara Trinovi. Kan kita bilang lagi kembali, tadi kita bilang demo. Jangankan masalah itu kita demo, sedangkan masalah-masalah di negeri saja yang memang sudah dilakukan demo terbesar, masih juga tetap tidak adil. Nah, bagaimana yang kasus-kasus begitu yang, maksudnya kasus-kasus yang kayak dari kalangan orang biasa, mau demo begitu, sedangkan yang kasus-kasus yang besar saja di Indonesia, jangankan mahasiswa pun sudah turun, tapi tetap juga tidak diterima. Bagaimana itu? Ya. Tere? Bagaimana itu Novi? Saya Pak bisa. Inde, mungkin bisa menjadi pendengar. Inde Wenda dulu. Inde Wenda mau menjadi pendengar. Silakan, Inde Wenda. Iya Pak, itu ada tanya Pak, tambahkan sedikit. Kalau kita mengambil data, kalau tidak lengkap berarti kami tidak bisa. Harus kalau mengambil data itu yang data yang asli, bukan yang data yang edit-editan punya, yang palsu. Kalau palsu berarti kami akan mengulang terus. Ya, seperti gigi palsu, rambut palsu, cilak palsu ya. Iya Pak. Oke. Saya kira bisa dibungkus ya. Terakhir saya kasih kesempatan Satria Kurniati. Ya, Silakan. ya saya tambahan sedikit terkait dengan hal tersebut. Saya kira kalau kita mendeteksi hal seperti itu tidak semudah yang kita membalik telapak tangan. Nah, itu diperlukan sebuah analisa yang berhari-hari bahkan bertahun-tahun itu kayak istilahnya detektif. Kita perlu mencari menggali lebih dalam lagi itu dan tidak langsung kita tentukan seperti ini kita harus lakukan langsung, tidak semudah itu. Dan kalau kita lihat dari faktanya zaman sekarang itu di mana contohlah dari hutang negara saja sebanyak 10.000 TKI dari Cina itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, itu akibat dari hutang negara kita. Nah, seperti itu terus masyarakat kan kurang tahu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang di bawah, kasihan. Nah, mereka itu
kehilangan pekerjaannya diakibatkan oleh masuknya ini tenaga kerja dari Cina. Nah, saya kira gambarannya seperti itu. Ya. Saya kira terima kasih. Kalau Rifka, bagaimana menurutnya Rifka? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas sekali, Rifka. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari saudari siapa tadi, Agnesia Blavatsky, menurut saya hal tersebut selalu terjadi dan terus-menerus terjadi di Indonesia karena hal tersebut didasari oleh hukumnya yang masih setengah-setengah atau kekurangan dari hukum itu sendiri, sehingga keadilan itu tidak ada di Indonesia, di mana contohnya masyarakat yang kecil melakukan kasus atau masyarakat yang kecil melakukan kasus yang kecil, tetapi hukuman yang diberikan itu sangat maksimal. Misalnya ada kasus dulu yang nenek-nenek yang mencuri ayam, tetapi dihukum hingga bertahun-tahun lamanya, sedangkan pejabat yang korupsi itu cuma diberi hukuman yang tidak seberapa dengan yang seharusnya. Menurut saya hal ini terjadi karena hukum di Indonesia itu tidak berjalan sesuai dengan yang ada di undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menyarankan untuk diperbaiki dari dasarnya, yaitu hukumnya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bagus juga diperbaiki videonya, Rifka, supaya kelihatan teman-teman. Oh iya Pak, maaf Pak, lupa. Eliaki Wonda, nyalakan saja videonya. Eliaki Wonda, ini kan terekam nanti, akan muncul nanti di channel YouTube. Eliaki Wonda terakhir. Ya, Eliaki Wonda, silakan. Saya mau bertanya Pak, tapi sudah temanku tadi sudah bertanya itu Pak, pertanyaanku yang sama aja. Oh iya, oke. Sebentar bertanya, kita jawab dulu. Silakan. Oke, silakan Agnes. Pak, saya juga bertanya Pak Rika Arti. Sabar, Rika sebentar. Agnes, silakan juga, simpulkan Pak, dulu, Rika. Pak, maaf Pak, bisa saya kasih kesimpulan dulu? Ya, simpulkan dulu baru kita lanjut pertanyaannya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Di sini saya menyimpulkan lagi di sini kembali ke seperti yang dibilang tadi Saudara Trinov, kayaknya kembali ke diri masing-masing, dan Saudara Santria yaitu mungkin bisa menggunakan detektif yang handal supaya dapat membuktikan yang mana sebenarnya salah, dan kita bisa tahu juga kita bisa tahu juga salah satu pihak pemerintah yang ikut dalam pembelaan yang salah. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Sekarang kita lanjut ke kelas berapa lagi yang bisa bertanya? Saya Pak A. Kelas A. Siapa dari kelas A? Irsa Pak. Irsa. Bapak. Oke, silakan Irsa dulu bertanya. Tirsa Pak. Tirsa, silakan bertanya Tirsa. Pertanyaan saya dari materi 1 tadi, apakah menjadi tolak ukur moral dan etika? Oke. Pertanyaannya, apa yang menjadi tolak ukur hukum dan etika ya, begitu? Moral dan etika, Pak. Moral dan etika. Siapa yang bisa menjawab tolak ukur moral dan Pak etika? Aktania, silakan Aktania. Baik, saya Aktania dari kelas B. Menurut saya ada perbedaan antara moral dan etika. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada, seperti mengukur tingkah laku manusia, yaitu adat istiadat dan kebiasaan lainnya, Pak. Saja, terima kasih. Oke. Catat ya, Tirsa, nanti Anda simpulkan sendiri, Anda punya pertanyaan. Silakan, yang lain, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Siapa nama? Elvina Saputri, Pak. Elvina Saputri, kelas B. Silakan. Menurut saya, moral dan etika, tolak ukur yang dipakai dengan moral untuk mengukur tingkah laku manusia, yaitu adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada. Oke, baik. Kasih. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya Pak Nur Hasmia. Siapa? Saya Indewenda, Pak. Nur Hasimia, Pak. Nur Hasimia, coba. Kembali lagi ke Nur Hasimia memberikan jawaban. Silakan.
Ya baik. Setelah itu Fauzia ya. Oke. Ya baik, di sini saya dari yang saya dapat itu moral adalah suatu ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan sebagainya. Itu merupakan pengertian dari moral. Nah, sedangkan untuk pengertian dari etika itu merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofis moral, keadaan situasi nyata pada seseorang atau sifat yang ada yang terjadi pada diri seseorang yang sejak lama. Terima kasih. Oke, selanjutnya Hasni Asis. Saya lagi, Pak. Hasni Asis jawab, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Tolak ukur yang dipakai dalam moral itu untuk mengukur tingkah laku manusia, yaitu adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain yang berlaku di masyarakat. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada. Itu saja, Pak. Baik, selanjutnya Jennifer. Baik, dari kelas B, tolak ukurnya moral itu bersifat patriarkal karena memberitahukan sistem moral yang dihayati suatu masyarakat. Tolak ukurnya berdasarkan norma-norma dalam suatu masyarakat, sedangkan etika bersifat teoritikal karena merupakan ilmu yang mengkaji, menganalisis, dan mengkritik sistem moral. Oke, baik, bagus. Yulvito. Masih ada, Pak, tolak ukurnya. Etika itu memandang tingkah laku manusia secara umum atau universal. Terima kasih. Terima kasih. Yulvito. Baik, terima kasih. Jadi, tolak ukur dari moral itu sendiri adalah norma-norma yang berlaku dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Sedangkan tolak ukur dari etika itu sendiri adalah pikiran dan akhlak kita. Sekian dan terima kasih, Pak. Bagus. Kemudian kedua dari terakhir Fauzi, Aulia. Indrika, Pak. Fauzi dulu. Baru Nurul Febriani. Teresha, Pak. Penjelasan dari kelas C. Tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat, sedangkan etika ini kan yang bertanya tadi ya, adalah pikiran atau akal. Ini tadi yang bertanya bukan? Saya yang oh ya, oke. Terus terakhir Nurul Febriani. Ya, Pak, kalau tolak ukur etika itu adalah pikiran atau akal. Sedangkan tolak ukur pada moral itu adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, sip. Silakan kembali ke penanya tadi memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban tadi. Silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi saya simpulkan dengan demikian, moral dan etika memiliki perbedaan. Tolak ukur yang dipakai dengan moral untuk mengukur tingkah laku manusia yang berlaku di masyarakat. Sedangkan moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, bisa saya menambahkan kesimpulan dari saudari penanya tadi? Boleh, Fauzi, silakan. Baik, terima kasih. Saya Teresha Talangkan Pondolele dari kelas B. Yang saya tambahkan yaitu tolak ukur dari etika dan moral. Tolak ukur dari etika dan moral itu dapat kita lihat dari cara hidup manusia itu sendiri atau cara hidup dari orang itu sendiri. Di mana jika orang yang mempunyai etika dan moral yang baik pasti mempunyai cara hidup dan cara berperilaku yang baik pula. Jadi jika orang yang mempunyai etika yang baik, mereka tahu bagaimana cara bersikap, bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang, bagaimana mereka menjalin relasi yang baik dengan orang. Mungkin itu dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus. Oke, selanjutnya kelas. Saya, Pak, mau bertanya. Yang mau bertanya, Saya, kelas Pak, mau berapa bertanya, lagi? Pak. Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Pak. Winosi, Pak. Kelas B, Indah. Kelas berapa lagi? Satu-satu. Kelas berapa lagi? Kelas C lagi, Pak. Kelas C. Ya, kelas C. Jangan bertanya yang bukan kelas C ya. Siapa kelas C yang mau bertanya? Pak, kelas C belum bertanya.
Syahrainihan. Syahrainihan dari kelas C, Pak. Oke, silakan Syahrainihan. Kelas B lagi bertanya, Pak. Kelas B dulu, Pak. Karena tadi dari kelas A yang tidak sapa dalingan. Ya. Saya Pak kelas B mau bertanya. Silakan Syahraini. Siapa? Syahrini. Saya Pak Andena Sahra, Pak. Syahrainihan, Pak, dari kelas C. Silakan bertanya Syahrainihan. Saya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Syahrainihan dari kelas C. Tadi saya sudah menyimak video yang ada di YouTube mengenai etika. Nah, pertanyaan saya, apa saja dampak yang menimpa manusia, masyarakat, dan bangsa yang melakukan pendirian terhadap praktek pelanggaran etika? Saya, Pak, menjawab. Apa dampak ya? Saya, Pak Ricardi, kelas B. Ulangi. Apa dampak terhadap pelanggaran praktek pelanggaran etika, Pak? Oh, pelanggaran etika ya? Iya, Pak. Etika. Siapa mau jawab? Pak, saya, Pak. Indewenda, Pak. Ada tadi sebelumnya Indewenda. Siapa yang namanya tadi? Saya, Pak. Ricardi tadi. Tri, siapa tadi? Saya, Pak Ricardi, Pak. Ricardi. Oh, Ricardi, ya. Mana kameranya Ricardi? Iya, Pak. Mohon maaf, saya tidak nyalakan kamera, Pak. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahrainihan, kelas C. Apa saja dampak yang menimpa manusia, masyarakat, dan bangsa yang melakukan pemeliharaan terhadap praktik pelanggaran etika. Nah, jika manusia, masyarakat, dan bangsa melakukan pemeliharaan terhadap pelanggaran etika, maka akan timbul kehancuran untuk kesemuanya. Manusia tidak beretika, maka akan hilang rasa kepedulian kepada orang lain. Rasa kepedulian terhadap orang lain itu akan hilang. Terus rasa masyarakatnya itu akan hilang juga. Akan hilang juga persatuan bangsa. Hilangnya persatuan bangsa akan menyebabkan hancurnya bangsa. Mungkin. Oke, baik. Selanjutnya siapa? Menjawab adalah Asfia. Asfia, silakan Asfia. Baik, saya akan sedikit menambahkan dampak dari tidaknya etika. Yang pertama, sudah diaturkan. Tadi ada hukum untuk mengatur etika. Jadi dampaknya kalau etikanya tidak baik, pastinya pengaturan suatu sistem kesehatan akan kacau balau, tidak teratur, dan akan terjadi kehancuran. Nah, sedangkan etika itu diatur supaya baik agar terjadinya atau lancarnya suatu sistem kesehatan yang diberikan, tidak asal memberikan aplikasi kesehatan, tidak sembarang memberikan obat, tidak memberikan ini, agar juga terarah menuju yang lebih baik dan adil, damai, dan semua mendapatkan hak-haknya masing-masing. Dan saling menghargai. Oke, bagus. Ya, Eva, selanjutnya Eva. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana jika seseorang melanggar etika. Pasti dalam suatu lingkup atau komunitas atau organisasi pasti sudah ada etika yang sudah diatur. Dan jika ada yang melanggar praktik etika, mungkin contohnya dalam pelayanan kesehatan, mungkin mereka akan di court atau dikeluarkan, atau juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk teguran, atau dapat juga dikeluarkan. Oke, bagus. Nah, terus terakhir Estrianti. Baru selanjutnya Mila Karmila. Estrianti dulu. Saya minta karena suaranya tidak keluar, Estrianti. Bisa naik sedikit ke puncak begitu supaya bagus suaranya.
Esrianti. Atau mungkin karena ada gangguan dengan kacamatanya begitu, kacamata yang kelihatan ini. Sebentar dulu Esrianti ambil posisi ya, pending dulu Esrianti, selanjutnya Mila Karmila. Baik Pak, untuk pelanggaran atau sanksi sendiri yaitu di sebuah organisasi itu ada beberapa organisasi yang memiliki beberapa pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sebelum itu apabila salah satu anggota melanggar, entah itu salah satunya contoh yang melanggar pelanggaran ringan seperti itu, dilihat dari berapa kali anggota tersebut melakukan pelanggaran. Apabila seseorang tersebut melakukan pelanggaran selama 3 kali, maka baru berhak dikeluarkan surat peringatan pertama atau surat teguran. Setelah itu, apabila 1 minggu anggota tersebut tidak ada perubahan, baru dikeluarkan surat peringatan kedua atau surat teguran kedua. Jadi tidak semena-mena bahwa anggota memiliki pelanggaran langsung dikeluarkan dari organisasi tersebut, tapi dilihat dari alur hukum yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Terima kasih. Oke, bagus. Kembali ke Rifka tadi. Esrianti, coba Esrianti, apa sudah bagus suaranya? Iya Pak. Maaf Pak, sudah bagus suara saya Pak? Ya, terdengar bagus. Bagus. Silakan Esrianti. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari saudari Sehari ini tadi ya. Ya. Ya, baik. Jadi bahwa jika etika itu sudah tidak dijalankan lagi oleh manusia, maka saya pikir bahwa dalam suatu dalam hukum kesehatan itu kan sudah diatur tentang etika. Nah, ketika orang melanggarnya, bahwa berarti itu bahwa orang itu melanggar etika itu sendiri. Nah, ketika orang melanggar etika itu sendiri, maka dalam dunia kesehatan itu saya pikir tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Esrianti. Terakhir, Rifka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rifka dari kelas B. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari Sarenhan tentang bagaimana dampak jika etika itu tidak lagi dijalankan. Nah, menurut saya, jika etika tidak lagi dijalankan, itu akan berdampak pada beberapa aspek, seperti pada diri sendiri atau orang yang bersangkutan dengan masyarakat atau sistem kesehatan atau sistem hukum. Dampak pada diri sendiri itu seperti orang lain tidak akan menghormati kita, orang lain akan menjauhi kita karena mereka mengira bahwa kita tidak mempunyai etika, jadi dia tidak akan mempunyai rasa suka untuk berdekatan dengan kita. Nah, untuk dampak pada sistem hukumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, itu akan berdampak kepada kita di anggaran, dan lain-lain. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Rifka. Silakan penanya menyimpulkan dari jawaban yang diungkapkan teman-temannya tadi. Baik, saya dapat menyimpulkan semua jawaban dari teman-teman tadi, bahwa jika secara garis besarnya, jika pembiaran etika harus dibiarkan, maka kemungkinan besar akan merusak bangsa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekarang kelas berapa lagi? Kelas A. Siapa? Saya Pak, yang C lagi Pak. Tadi B. Oh, kelas berapa lagi? Tadi kelas C Pak. Tadi kelas C lagi Pak. Tadi kelas C Pak. Bah, sekarang kelas A lagi. Maaf Pak, tadi langsung lagi Pak. Siapa kelas A? Dapat bagian Pak. Ini lagi. Tapi Pak, dari kelas B lagi Pak bertanya. Saat kelas B Pak tadi langkai Pak. Oh, kelas B langkai. Oke, kelas B. Oke. Kelas B, silakan siapa? Saya Pak. Saya Pak Ricardi. Saya Pak. Saya Pak Ricardi. Bertanya.
yang bertanya. Siapa ini? Rika Ardi, siapa lagi? Satu? Pak, saya Pak. Siapa? Ainun Pak. Rinovi Pak. Ini enggak pernah muncul ini. Andi Ainun. Andi Ainun dulu ya. Silakan Ainun. Baik, terima kasih atas Pak, dan tadi kamu bertanya. Tadi dijelaskan fungsi hukum kesehatan. Hukum sebagai alat kemudian menjadi pemecah konflik. Yang saya mau tanyakan yaitu mengapa dikatakan sebagai alat pemecah konflik. Mohon maaf Pak, tidak kedengaran suaranya. Bisa diulang. Atau jaringan? Bisa diulang. Bagaimana dikatakan hukum sebagai pemecah Mengapa dikatakan hukum sebagai alat atau pemecah konflik? Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Eliaki mau menjawab? Saya Pak mungkin mau mencoba menjawab. Ya, oke. Asfia. Baik, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tangkap dan saya pahami. Tadi pertanyaannya, kenapa itu hukum sebagai alat atau sebagai pemecah masalah? Nah, menurut saya itu hukum kan dibentuk memang untuk suatu memecahkan masalah. Nah, sebelum hukum dibentuk, pasti sudah ada sebuah rapat atau diskusi. Apakah hukum ini wajib dibentuk? Apakah dia nanti berguna untuk kedepannya dibentuk? Sehingga sudah disahkan. Kemudian, hukum itu juga pada dasarnya dibentuk agar untuk melindungi suatu objek seperti suatu bidang kesehatan atau hukum dibentuk untuk memperlindungi anak. Jadi ketika ada masalah pada suatu bidang, suatu kesehatan atau suatu masalah pada anak, hukum akan bisa mengayungi atau mengarahkan, memecahkan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah tersebut. Karena hukum dibentuk dari beberapa aspek, bukan hanya dari etika, tetapi juga hukum dibentuk dari keadaan negara, apakah yang dibutuhkan negara, seperti itu Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Yang lain siapa? Rifka Aryani Pak, kelas B. Rifka Aryani, silakan jawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rifka Aryani dari kelas B. Nah, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari Andi Ainun Zahra tentang mengapa hukum itu dikatakan sebagai pemecah masalah atau konflik. Nah, menurut saya, sependek sepengetahuan saya, hukum itu dalamnya terdapat aturan atau norma atau batasan-batasan seseorang dalam bertingkah laku. Di mana apabila seseorang sudah melewati batasannya dalam bertingkah laku, maka hukum akan bertindak sebagai pemecah atau penengah dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat adanya adanya seseorang yang melewati batasan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana penanya tadi? Silakan disimpulkan dua jawaban. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Pak. Ada tambahan, Robert? Silakan, Robert. Ya, baik, Pak. Pertanyaan dari Ainun tadi, fungsi dari hukum tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsinya itu. Hukum itu digunakan untuk mengatur segala tingkah laku yang ada pada masyarakat. Dan fungsi dari hukum ini agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan seseorang dalam membuat suatu tindakan. Jadi hukum ini sangatlah penting dalam mengatur tingkah laku, dan kalau tidak ada hukum di dalam suatu negara, maka masyarakatnya itu akan bertindak secara sewenang-wenangnya atau dia membuat sesuatu secara tidak sesuai hukum. Oleh karena itu, hukum sangat penting di dalam suatu negara dalam mengatur segala tingkah laku masyarakat yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan disimpulkan. Baik, saya akan menyimpulkan.
Kesimpulannya yaitu hukum dibentuk agar bisa mencari solusi. Yang kedua, hukum itu menjadi penengah. Dan yang ketiga, agar tidak terjadinya kesewenangan dan mengatur tingkah laku manusia. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelas A. Saya Pak Rika bertanya. Indah Dajerap. Silakan. Iya Pak. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya itu di materi yang faktor penghambat kode etik. Kan di situ yang tadi saya nyimak di videonya Bapak ada dua. Yang pertama itu pengaruh sifat kekeluargaan dan juga pengaruh jabatan. Saya ambil contoh yang di bagian pengaruh jabatan, kan di situ dibilang bahwa seorang kesmas itu dia seorang pelayan medis itu dia seorang kesmas itu dia memberikan pelayan medis itu dia melihat dari jabatan kliennya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk dalam kasus malpraktik? Dan bagaimana kita sebagai seorang kesmas menanggapi hal itu jika kita sendiri yang melakukan hal itu kepada jika kita sendiri yang melakukan faktor penghambat itu. Terima kasih. Mungkin bisa dikonkretkan pertanyaannya Indesari supaya teman-teman yang lain bisa paham. Jadi begini, intinya apakah faktor penghambat yang sifat pengaruh jabatan ini seperti yang kita sebagai tenaga kesmas kita memberikan pelayanan medis kepada klien kita memandang dari jabatan mereka, misalkan jabatannya itu tinggi, nah kita memberikan pelayanan medis yang khusus atau istimewa kepada mereka. Nah, apakah itu termasuk dalam kasus malpraktik dan bagaimana kita sebagai seorang kesmas menanggapi hal itu sendiri? Kita sebagai pelakunya misalkan sebagai tenaga kesmas. Jadi saya coba mempersempit pertanyaannya bahwa faktor yang menjadi apakah jabatan seseorang itu atasan kita itu dapat mempengaruhi atau menjadi penghambat dalam melaksanakan kode etik di dalam profesi yang kita punya. Kurang lebih seperti itu pandangannya itu. Ada yang bisa menjawab atau perlu saya ulangi pertanyaannya? Coba Satria Kurnia dari kelas C, silakan. Saya kira pertanyaan ini agak sudah bagian pekerjaan yang ahli memang sudah lama bekerja. Saya berikan gambaran sedikit. Saya kira pertanyaan ini berat. Kalau terkait kewajiban, ya sepantasnya memang kita harus mengikuti atasan, tetapi kalau itu tergantung lagi dari kita, karena kita yang menerima peraturan tersebut. Nah, jika kita memang ingin melaksanakan suatu kewajiban dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, nah sudah seharusnya kan kita melawan atau mengikuti apa pemikiran kita sendiri. Nah, kita berdiskusi dengan atasan, bilang kenapa bisa sampai melawan kode etik ini, melanggar kode etik ini. Nah, jika persetujuan telah diizinkan oleh atasan, nah maka itu akan selaras, maka itu akan tidak akan terjadi pelanggaran tersebut. Tetapi kalau misalkan atasan tidak setuju dan kita tidak setuju, tidak bisa juga kita yang menentukan, karena itu atasan merupakan pemegang hak yang mutlak dari sebuah instansi. Kita tidak boleh langsung bilang, saya ini penjelasan saya harus diterima, tidak boleh tidak. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, saya kira seperti itu. Tapi intinya dari kesadaran diri masing-masing, kita harus menanamkan kejujuran yang tinggi. Nah, terus dan jangan jangan berusahalah untuk melakukan musyawarah kepada atasan terlebih dahulu.
jika memang ada yang ingin disampaikan atau kita memang tidak setuju. Nah intinya tadi seperti yang saya bilang, tidak semudah langsung kita sampaikan pendapat itu. Ya saya kira ini pertanyaan berat ya. Terima kasih. Jadi ya memang terbukti berat karena langsung yang lain pas, tidak ada yang bisa mencet sekalipun. Saya Pak. Ada juga yang lain siapa? Asfi. Teresia Pak. Asfia baru Teresia. Yang menurut saya, jika kita mendapatkan perintah dari atasan yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari kita lihat kembali apakah perintahnya itu baik atau tidak, apakah dia sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau tidak. Jika perintah yang diberikan sesuai dengan aturan, maka laksanakanlah tugas itu dengan baik sesuai dengan tanggung jawabmu. Namun apabila perintah yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara dan suatu bidang tersebut, maka tindakan yang perlu kita ambil, yang pertama kita memikirkan kembali dari segala aspek, dari diri kita sendiri, dari profesi kita sendiri, dan dari hukum yang telah ditetapkan. Apakah kita ini wajib untuk melaporkannya atau tidak? Namun jika memang wajib dilaporkan, maka pelaporlah kepada pihak yang berwajib, bukan dari pihak profesi kayak kepala rumah sakit, tidak, tapi kita melapor kepada suatu daerah, kepala daerah, suatu negara yang mengurus suatu bidang tersebut. Oke, baik. Siapa lagi selanjutnya tadi yang bisa menjawab? Teresia, oke Teresia, silakan. Iya, Teresia, Pak. baru Rizka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kembali lagi saya perkenalkan diri saya, Teresia Talantan Kondolele dari kelas B. Menanggapi pertanyaan yang saya pahami dari pertanyaan Saudari Indah tadi, bahwa yang ditanyakannya itu apakah jika seorang yang punya jabatan tinggi lalu dikhususkan atau diistimewakan di rumah sakit atau dimanapun, apakah itu merupakan malpraktek? Bukankah begitu Saudara Indah? Ya, begitu. Ya, seperti. Ya, baik. Kembali kita melihat dulu, apakah itu malpraktek? Malpraktek adalah jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Jika kita itulah definisi dari malpraktek. Jadi jika ada seseorang dalam suatu situasi atau kondisi yang mengutamakan atau mengistimewakan seseorang dan melalaikan tugasnya, itu dikatakan sebagai malpraktek. Tetapi kita melihat kembali, jika seseorang ada yang diistimewakan, kita kembali melihat orang ini diistimewakan karena jabatannya. Mungkin orang ini diistimewakan karena jabatannya karena dia juga mempunyai penyakit yang cukup besar dan harus ditangani dengan secepatnya. Dan itu menurut saya bukan pelanggaran malpraktek. Jika nanti disebut malpraktek jika seseorang itu melalaikan tanggung jawabnya, seperti jika orang ini lebih memilih menyelesaikan atau menangani pasien yang diistimewakan ini dan membuat pasien lainnya mengalami kerugian, hal itulah yang dikatakan sebagai malpraktek karena dia membuat orang lain rugi. Tapi apabila jika pihak atau dari petugas rumah sakit yang mengistimewakan seseorang atas jabatannya dan tidak ada orang yang dirugikan, bisa dikatakan bahwa itu bukanlah malpraktek. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bisa saja bukan malpraktik ya, tapi mungkin bisa saja menjadi maladministrasi ketika itu atasan kita terlalu dini. Oke, selanjutnya terakhir adalah Rifka. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rifka Aryani dari kelas B. Nah, di sini saya cuma ingin mungkin menambahkan sedikit jawaban dari saudari SPNNC dengan Teresia Talantan Kondolele, di mana pertanyaannya itu kan berkaitan dengan jika kita sebagai seorang kesmas diberi tugas oleh atasan kita, bagaimana sikap kita dalam menangani hal tersebut. Nah, menurut saya jika kita diberikan tugas oleh atasan kita, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus melihat beberapa aspek, apakah tugas tersebut memang patut untuk dikerjakan atau tidak. Apakah tugas tersebut itu
mematuhi kode etik atau tidak. Jika tugas tersebut mematuhi kode etik, maka sebaiknya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan kita tersebut. Nah, jika sebaliknya tugas tersebut melanggar atau tidak mematuhi kode etik, maka sebisa mungkin kita menolak atau pemberian tugas oleh atasan tersebut. Namun apabila hal tersebut sudah mutlak diberikan dan tidak bisa lagi ditolak, maka kembali lagi kepada diri kita sendiri. Sebaiknya kita lebih meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan atas pelanggaran kode etik tersebut. Nah, jika berkaitan dengan malpraktik, menurut saya di sini jika pemberian tugas oleh atasan kita itu tidak menimbulkan malpraktik, mungkin menurut saya malpraktik itu suatu kelalaian ya. Jadi jika suatu tugas yang diberikan itu tidak menimbulkan kerugian baik kepada klien atau kepada diri kita sendiri atau pihak perusahaan, maka hal tersebut bisa dikatakan bukan malpraktik. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Penina, silakan Penina. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin menambahkan dari jawabannya. Saya hanya ingin menambahkan, simpulkan saja di sini. Jika tadi kan memang betul apa yang dibilang, kita kalau memang itu salah, kita dapat melaporkannya kepada kepala atau suatu daerah yang menanggung jawab di bidang tertentu. Tetapi jika kita ingin melaporkan suatu kesalahan itu, kita harus memiliki bukti pasti untuk melaporkannya. Jika kita tidak memiliki bukti pasti, kita yang akan menerima hukuman dari apa yang kita berikan apa yang kita laporkan kepada kepala daerah atau orang yang bertanggung jawab atas bidang itu. Oke, mungkin cukup. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terakhir, Mila Karmila. Baik, di sini saya hanya akan menambahkan bahwa seperti yang saya hanya menambahkan jawaban dari saudari Ripka, Astia, Penina, dan teman-teman saya. Di sini saya memperjelas sebelum kita menilai seseorang, marilah kita mencari tahu apakah orang tersebut merasa dispesialkan. Di sini yang sering terjadi di rumah sakit, bahwa ada beberapa pasien merasa dipilihkasihkan atau di cara pelayanannya berbeda. Seperti kita ketahui, tingkat BPJS itu terbagi beberapa. Sebelum kita menilai perawat atau dokter, cara menangani sebelumnya itu kita harus melihat apakah BPJS apa yang digunakan oleh sialan keluar dari Ya, silakan Indah simpulkan. Indah. Ya, jadi yang saya simpulkan di sini, ya Pak. Ya, jadi yang saya simpulkan di sini, kita sebagai, misalnya sebagai tenaga medis, kita memang wajib untuk mengikuti atasan, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Melihat itu, peraturan itu bagus, baik untuk dilakukan atau tidak. Kembali ke persepsi kita sebagai tenaga medis, apakah jika kita jujur, maka kita akan melakukan yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan yang kita anggap itu salah. Maaf Pak, sebelumnya tadi terkendala jaringan Kak. Ya. Mungkin begitu Pak. Pak, mau mengkritik bisa aja Pak. Boleh. Sanggah Pak. Boleh. Ini sekarang tentang bebas, silakan. Ini Pak, tentang final ini. Maksudnya begini, kalau kita final seperti begini, tidak efektif Pak, karena kita mau bertanya, kita mau menjawab itu kayak tidak dikasih kesempatan dan tidak beraturan Pak. Seharusnya dari awal kita seperti memakai sesi. Memang Bapak benar kalau memang kita pakai kelompok begini, tapi sebaiknya kita pakai sesi misalkan dari kelompok 1. Dikasih 2 pertanyaan duluan supaya semua kelompok itu, masing-masing kelompok itu di sesi pertama dikasih
pertanyaan dari masing-masing kelompok, nanti dijawab juga ada pertanyaan seperti begitu. Nah, misalkan sesi pertama, sesi kedua juga begitu Pak. Jadi kalau begini nanti kita, kayak dari tadi saya nyimak Pak, kelas A kayak sedikit sekali dikasih kesempatan untuk bertanya, karena dari tadi kulihat kelas B dan C itu kayak double-double pertanyaannya Pak. Maaf Pak, kalau sebelumnya bisa salah enggak? Ya, enggak apa-apa. Memang bisa, sekarang Pak, bisa salah enggak? Ya, silakan. Maaf sebelumnya Saudara Indah, bukan maksudnya di sini kita kelas B sama kelas C mendominan. Oke. Kan kita kelas B sama kelas C yang mendominan, tapi sebelum itu kan dari awal Bapak sudah memberikan urutan kelas A, kelas A dulu, baru selesai kelas A, selesai pertanyaan kelas A, baru lanjut ke kelas B. Jadi saya rasa di sini dikembalikan pada peserta forum sendiri, bagaimana kalian tahu jadwal kalian, urutan kalian untuk bertanya atau memberikan pertanyaan. Dan saya rasa kan Bapak sudah jelaskan tadi, sebelum menjawab pertanyaan silahkan ketik nama kalian di kolom chat. Jadi saya rasa aturannya sudah jelas. Seperti awal kita kembalikan kepada forum, kepada peserta forum untuk mengikuti peraturan yang telah ditentukan dan mengikuti urutan untuk urutan peserta untuk bertanya. Saya kembalikan kepada Saudara Indah. Bisa saya menanggapi sedikit? Ya, silakan. Ya, oh yes. Silakan Indah, silakan Indah. Bisa saya menanggapi? Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya juga ingin mengkritik final pada malam ini. Sebenarnya saya rasa final malam ini kurang efektif ya, apalagi dengan teman-teman yang memang terkendala dengan jaringan. Kemudian, apakah ada cara lain seperti kita menggunakan Google Form saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ya, intinya kalau terkait dengan yang tidak didapat jaringan dengan bagus, yang pasti kalau tidak mau pakai jaringan, ya ketemu langsung dengan dosennya. Karena memang kita sekarang ini di era pandemi harus menggunakan jaringan. Itu satu. Tidak ada jalan lain untuk kita tidak pakai jaringan. Jadi yang tidak bagus jaringannya, saya tidak tahu harus menjawab bagaimana. Yang pasti bahwa hanya cara satu untuk tidak pakai jaringan, ya ketemu langsung dengan dosen. Yang kedua adalah yang tidak bagus jaringannya atau tidak mampu menjawab, silakan mencatat. Gitu. Catat apa yang didiskusikan tadi, sehingga keadilannya adalah Anda bisa saya menilai jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan diskusi malam ini betul Anda terdengar baik atau tidak. Sehingga kemudian saya paham bahwa memang pada forum diskusi tidak semua mahasiswa mampu untuk berdiskusi. Ada juga yang mau sekali bicara tapi ragu dan takut dan tidak bisa ngomong. Sampai kaki berputar-putar di bawah itu tidak tahu apa mau bicara. Tapi sebenarnya bahasa sudah ada di bibir itu mau keluar. Kayak rasanya mau lompat itu bahasa tapi belum bisa lompat. Kalau bagaimana kalau begitu? Apakah kemudian ada penilaian atau tidak? Tetap ada penilaian. Lalu bagaimana caranya dosen menilai? Caranya dosen menilai. Makanya terakhir nanti ini, di akhir nanti saya akan sampaikan. Silakan rangkum semua diskusi kita malam ini dan kirim via email rangkuman pertanyaan dan jawaban. Kalau mungkin ada lagi bertanya bahwa Pak, jaringan saya tidak bagus, saya tidak tahu harus menjawab apa lagi. Presiden pun tidak bisa menjawab kalau jaringan jelek. Tapi pun kalau sama sekali tidak bisa ada jaringan, saya pikir sebijak-bijak dosen adalah senantiasa memberikan ruang kepada mahasiswa untuk tetap diberikan sebuah penugasan dalam bentuk lain. Dengan dasar kita masing-masing jujur bahwa betul-betul tidak ada jaringan. Oke? Bisa dipaham? Oke, selanjutnya. Selesai kelas A, sekarang kita kembali ke kelas B. Silakan kelas B bertanya. Saya Pak Drinovi Pak.
Trinovi. Oke, silakan Trinovi. Maaf Pak, sedikit menanggapi. Bisakah kami dari kelas bawah supaya seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang tadi, yang supaya adil, bisakah teman-teman kami yang sudah menjawab pertanyaan ataupun sudah menyangga dan memberikan pertanyaan tidak diberikan lagi ke teman yang lain supaya adil, supaya teman yang lain mendapati bagiannya juga. Jangan karena hanya menonjol itu terus dan itu terus Pak. Kalau menurut saya ya bagus. Kalau berdasarkan catatan yang saya catat di sini dan berdasarkan chat, semua ini tidak ada memang yang double, tapi semua yang baru ini yang mau bertanya dan ngomong semua. Jadi tidak ada bagi saya di sini, karena saya kontrol di chat, ada HP saya pegang. Makanya silakan mau bertanya, silakan bertanya lewat chat dulu, karena saya tidak tahu kalau langsung ngomong. Jadi ada chat, saya berikan ruang. Saya kontrol di sini. Silakan bertanya, kelas B. Saya Pak, atas Agnes Nawe Pak, mau bertanya Pak. Agnes, silakan Agnes. Yang saya simak dari etika Pak, apa dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan, terutama di lingkungan Kesmas Pak? Itu saya. Ulangi, coba agak dipermudah jawabannya, pertanyaannya, Agnes. Apa dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan Kesmas? Etika tidak diterapkan dengan baik dalam Kesmas. Ya, Pak. Oke, silakan yang lain jawab. Saya Pak. Pak Aspia. Nur Hasimia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut saya, jika seseorang yang tidak melakukan yang namanya etika atau akhlak pada orang pada saat menjadi seorang tenaga Kesmas, dia akan mengalami kesulitan yang namanya berdiskusi atau berbicara pada orang yang akan dia temani atau pada saat proses penyuluhan. Dia akan sulit, dan mengapa demikian, orang tersebut juga akan mengalami yang namanya tidak adanya feedback atau timbal balik antara si penyuluh atau tenaga Kesmas kepada masyarakat yang sebagai penerima materi atau yang disampaikan mengenai suatu misalnya gejala tentang penyakit yang akan disampaikan di daerah tersebut. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke. Sekarang Asfia. Baik, menurut saya jika etika di dalam Kesmas tidak disampaikan, itu tidak menggunakan etika yang baik, itu sangatlah susah. Kenapa? Karena kita kan Kesmas, kesehatan masyarakat, kita otomatis akan berinteraksi langsung kepada masyarakat, dan kita harus menggunakan etika dan bahasa yang baik dalam menyampaikan suatu informasi kesehatan. Mengapa? Karena yang pertama, agar informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada si penerima, dan yang kedua, agar mereka juga senang menerima materinya karena diperlakukan dengan baik, beretika. Kemudian yang ketiga, sehingga mereka mengapresiasikan perlakuan kita dengan cara menerapkan apa yang kita berikan secara baik tersebut. Baik, cukup ya. Geralda. Pak. Ya Pak. Menurut saya Pak, jika tidak ada etika di dalam pelayanan kesehatan, mungkin tidak ada namanya itu prinsip keadilan. Karena seorang Kesmas harus menjunjung tinggi namanya keadilan. Dan yang kedua itu tidak ada namanya privasi, di mana kita seorang Kesmas diharapkan untuk memprivasikan data-data pada pasien atau klien. Itu jawaban singkat dari saya, Pak. Cukup. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jika tidak ada etika dalam Kesmas, maka bisa saja semua tenaga kesehatan tersebut melakukan tindakan semau mereka, bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan tidak menjamin keselamatan pasien, dan mungkin hanya melakukan pelayanan itu demi mendapat materi atau imbalan saja. Oke, baik. Terima kasih. Reskiana Rerung.
saya, Pak. Silakan, Reski. Jadi tanpa etika, para medis atau tenaga kesehatan tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan prima ke pasien, yang mana pelayanan prima akan menentukan mutu suatu pelayanan itu sendiri. Indrika Iya, Pak. Paren. Etika dalam Kesmas, sikap seseorang dalam bekerja, tentang sikap seseorang dalam bekerja, perilakunya dan cara kerja dan kesopanannya. Jika tidak memiliki etika, maka orang tersebut tidak akan diterima kerja. Dinilai jelek karena tidak memiliki sikap yang baik, akan dijauhi oleh orang karena tidak memiliki etika, dan tidak diterima oleh lingkungan sekitar karena bertindak seenaknya. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terakhir, Terima kasih. Indrika Pak. Terakhir, Nur Ilmi. Etika dalam Kesmas, Pak, jika suatu etika tidak ada dalam Kesmas, maka hal tersebut tidak terarah, tidak terstruktur, Pak. Oke. Terus masih ada ini pendatang baru, Dita Pratiwi. Menurut saya, etika dalam Kesmas itu merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan, karena kita memilih itu untuk hidup di tengah masyarakat dan bersama orang lain. Oke, bagus. Terakhir, Karen Cornelia. Menurut saya, jika seorang tenaga kesehatan atau kesehatan masyarakat itu tidak memiliki etika dalam bermasyarakat, pasti masyarakat itu tidak akan mendengarkan apa yang berusaha disampaikan oleh tenaga kesehatan tersebut. Tapi sebaliknya, jika dia memiliki etika yang bagus, pasti masyarakat itu berusaha akan mendengar apa yang tenaga kesehatan tersebut akan sampaikan. Terima kasih, Pak. Masih ada kesempatan ini. Yulvito sudah pernah tadi kah? Yulvito. Coba. Sudah tadi ya. Hasni, Asis. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Tenaga kesehatan tidak mempunyai etika. Tenaga kesehatan semena-mena memperlakukan masyarakat dan dia tidak mengikuti peraturan standar operasional. Itu saja, Pak. Silakan coba, Penny. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya Penny Amelia dari kelas C. Kita memiliki kode etik tersendiri yang bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan. Iya. Pertanyaan saya, kode yang bertanggung jawab itu seperti apa? Oh, ada yang bisa menjawab? Maksudnya itu kode etik itu kita harus memiliki kode etik yang bertanggung jawab. Maksud daripada kode etik bertanggung jawab itu bagaimana? Silakan, ada yang bisa menjawab? Menurut saya, Pak, contohnya seperti seorang sarjana kesehatan masyarakat atau dokter menyiapkan menghargai rahasia dari klien masyarakat, itu adalah salah satu kode etik. Dan contoh kedua itu seperti bersifat sangat pribadi, misalnya pada agama. Maka seorang SKM tidak dapat mendikte atau menyarankan atau memberi saran terhadap agama pasien atau klien, sehingga dia harus menganut agama tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, jadi menurut saya contoh kode etik dalam dunia kesehatan yaitu satu, dapat merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan informasi pribadi kepada orang lain. Terus yang kedua, memberikan pelayanan darurat atas dasar kemanusiaan. Dan yang ketiga, dapat memberikan pelayanan medis dapat memberikan pelayanan medis atau edukasi kepada masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional serta memberikan kebutuhan kepada medis pasien. Sekian dan terima kasih, Pak. Ya, baik.